Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang udah lama teman. Dan pastikan semua pintu udah terkunci, jangan melihat ke kolong tempat tidur atau ke kamar mandi. Mari kita simak ceritanya. Kejadiannya terjadi di desaku teman, pada suatu sore yang sunyi, sekitar tanggal 12 November 1965. Ada segerombolan pasukan berseragam, entah dari mana mereka datangnya, keluar dari sebuah truk besar. Dengan tergesa-gesa mereka mendatangi rumah Kang Jamal. Lalu mereka mendobrak pintu rumah Kang Jamal. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah Kang Jamal, langsung menangkap Kang Jamal tanpa ada perlawanan. Mereka mengikat tangan dan kaki Kang Jamal lalu membawa pergi ke sebuah pemakaman yang letaknya agak jauh di pinggir desaku teman. Yang membuat aku terkejut, ternyata di sana udah ada segerombolan pasukan panser dan di depan mereka ada sebuah lubang liang lahat. Sesaat kemudian terjadi kejadian yang mengerikan. Tubuh Kang Jamal dikubur hidup-hidup. Ternyata Kang Jamal termasuk dalam anggota PKI. Jadi pada waktu itu memang tugas panser mencari dan membunuh siapa saja yang masuk dalam daftar anggota PKI. Setelah kejadian itu, warga di desaku menjadi resah karena arwah Kang Jamal meneror warga setiap malam. Arwah Kang Jamal mendatangi ke rumah warga yang dikenalinya. Bahkan konon ada yang pernah bunuh diri di pohon dekat tempat Kang Jamal dikubur hidup-hidup. Tempat itu menjadi angker dan seram. Kuburan tua itu seperti lusuh, daun-daun kering berserakan. Ada pohon besar, pohon beringin tua di mana akar gantungnya yang menambah kesan seram. Apalagi kalau waktu malam hari. Konon katanya ada suara-suara minta tolong dan suara-suara burung hantu. Warga hampir semua gak berani lewat dekat makam itu. Assalamualaikum. Terdengar suara dari luar pintu rumahku. Setelah pintuku buka, nampak wanita berambut panjang, kulit putih bersih dengan tubuh yang seksi. Kira-kira tingginya 167 cm. Wanita ini tersenyum dengan bibir merah merona bagai seorang bidadari. Silakan masuk mbak. Ya mas, jawabnya. Silakan duduk mbak. Dengan posisi duduk seperti ini, wanita ini terkesan anggun dan seksi. Mirip artis Luna Maya. Maklum aku sudah lama jomblo guys. Mas Anjar kan, tanya perempuan itu. Ya aku Anjar, ada apa ya mbak? Kenalkan namaku Laras mas, aku istrinya Mas Erik. Maksud kedatanganku ke sini mau minta tolong ke Mas Anjar. Suamiku Mas Erik sudah 1 bulan ini menderita penyakit aneh. Tiap malam dia berteriak-teriak minta tolong dan memanggil-manggil nama Mas Anjar. Dengan keadaan gak sadar seperti orang kesurupan. Akhirnya aku buka-buka foto dan kartu nama Mas Erik. Aku menemukan alamat Mas Anjar di desa ini. Erik adalah temanku dari kecil. Semenjak SD sampai kuliah, kita berdua memang sering bermain berpetualangan naik gunung bersama. Bahkan kita sering curhat bersama, mulai dari masalah politik, petualangan, hal-hal mistik, bahkan masalah cewek. Erik memang lebih tampan dan lebih keren dari aku. Kadang aku merasa iri dengannya, karena banyak cewek yang naksir sama dia. Kami berpisah setelah lulus kuliah. Dia bekerja di sebuah perusahaan BUMN ternama di Jakarta. Dan kabarnya sudah beristri tapi belum dikaruniai anak. Memang gak kaget kalau istrinya secantik ini. Gimana mas? Suara lembut itu mengagetkan lamunanku. Oke, gak apa-apa, aku mau membantu. Kebetulan di desa sebelah ada orang pintar. Namanya Ki Surojudin Mangkujiwo.
Mungkin ada keturunan keluarga Mangkujiwo teman. Semoga beliau bisa membantu dan Erik pernah mendatanginya. Besok sore aja kita ke sana Mbak Laras. Mbak Laras istirahat dulu aja di kamar tamu. Rumahku memang gak terlalu besar, cuma ada 2 kamar. Rumahku itu kubangun dari hasil profesiku menjadi pemandu wisata orang yang mau naik gunung guys. Sudah puluhan gunung yang udah aku naiki guys, cuma 1 gunung yang belum pernah aku naiki, yaitu gunung kamu tahu sendiri kan. Maklum guys, sudah lama jomblo. Terakhir pacaran waktu kelas 2 SMA. Singkat cerita, keesokan harinya kami berdua berboncengan ke rumah Ki Surojudin. Bukan apa-apa ya teman, karena jalan ke sana hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Jalannya sempit, terjal dan berdebu. Kanan kirinya jurang. Tempatnya agak jauh dan terpencil. Orang menyebutnya Desa Banyu Ilang atau Air Hilang. Hampir maghrib kita sampai di rumah Ki Surojudin. Rumah ini berada sendirian di atas bukit, dikelilingi pohon-pohon besar. Rumah ini rumah panggung terbuat dari kayu. Depan pintu ada tangga kecil, sebelahnya ada tempat cuci tangan. Samping kirinya ada tempat sesajen seperti punden dari batu, menambah kesan kuno dan seram. Ki Surojudin juga memelihara seekor burung hantu dan burung gagak. Kita berdua masuk naik tangga kecil tadi guys. Di depan pintu rumah Ki Suro menempel kepala leak Bali. Semakin dekat dengan pintu, kami mulai mencium bau wangian dari dupa dan minyak misik, menambah aroma mistik yang sangat kental. Tiba-tiba krek, sontak membuat jantungku berdebar kencang. Karena kaget tanpa sengaja, tangan Mbak Laras menggenggam tanganku dan rambut lurusnya menempel di pundakku. Aroma wangi dari sampo rambut Mbak Laras membuat gairah tubuhku bangkit. Astagfirullahaladzim, istri teman sendiri ya guys. Dari dalam terlihat ada seorang lelaki tua berambut putih dan berjenggot panjang, memakai baju hitam-hitam. Di sebelahnya ada orang tubuhnya kerdil dan bungkuk, memakai pakaian kumuh sambil membawa nampan. Masuk anak muda. Silakan duduk, suaranya berat dan lemah. Kami duduk tepat di depan Ki Surojudin. Di depannya ada meja kecil, di atasnya ada tungku perapian yang udah menyala merah. Ada apa gerangan anak muda datang ke sini? Kemudian aku menceritakan semua kejadian yang menimpa Erik. Dengan suara berat dan lemah, terdengar suara Ki Suro sambil mengerutkan dahi. Nampak wajah tuanya yang keriput penuh dengan pengalaman dan rahasia hidup. Lalu tangannya mengambil serbuk dupa, ditaburkannya di atas perapian. Seketika ruangan menjadi bau, aroma mistik mulai terasa. Laras mulai merapatkan tubuhnya menempel di sisi pundakku. Rasa hangat menyelinap di benakku. Rupanya Laras mulai takut. Sesaat itu aku menjadi speechless guys. Kemudian si bungkuk tadi meletakkan nampan di depanku. Terlihat di dalamnya ada 2 lembar daun luntas, semangkok air berisi bunga 7 rupa, 1 botol kecil minyak, selembar ikat kain mori dan selembar kertas bertuliskan mantra huruf Jawa. Sampai sini aku masih merasa nggak mengerti. Buat apa ini semua Ki? Tanyaku dengan pelan. Buka pulungi ati ngeroko sukmo, kata Ki Suro dengan nada keras dan berat. Aku kaget. Menurutku waktu aku belajar ilmu toreko dulu, ngeroko sukmo buka pulungi ati itu semacam ilmu Jawa.
untuk membuka portal ke dimensi alam lain atau alam gaib. Ilmu ini apabila gagal, maka berakibat sangat fatal. Sukma atau jiwa orang tadi tak akan kembali ikut ke alam gaib, alam jin, dan orangnya akan menjadi gila atau hilang ingatan. Anak muda, kalau anak muda nggak serius menolong, lebih baik pulang aja, karena bagian sulit ilmu ini adalah saat kembali dari alam jin ke alam nyata. Butuh orang yang hatinya kuat dan murni, serta selalu eling kalian Sang Hyang Tunggal Dulur Papat Limo Pancer. Gimana anak muda? Ki Suro menatapku dengan tajam. Aku menoleh ke arah Laras, kulihat wajah Laras sangat sedih. Akhirnya aku bersedia. Baik lagi. Tapi ingat anak muda, di sana kamu jangan pernah menoleh ke belakang dan jangan mau mendengar bisikan-bisikan. Tetap ingat Sang Hyang Tunggal Dulur Papat Limo Pancer. Dan apabila ada bisikan dari Laras atau aku, kamu segera kembali, kata Ki Suro. Kamu nanti akan merasa haus, panas, dan lapar. Waktu di sana akan lebih lama, ibarat 1 hari di sini, di sana 1 bulan. Untungnya aku dulu pernah belajar toreko, jadi tahu siapa Sang Hyang Tunggal Dulur Papat Limo Pancer. Kemudian aku dilatih merapal mantra oleh Ki Suro. Lalu Ki Suro mengambil 2 lembar daun luntas, kemudian dicelupkan ke kembang 7 rupa. Lalu 2 lembar daun luntas tadi ditempelkan di kedua mataku, diikat dengan kain mori, kemudian aku tidak tahu. Ki Suro mengoleskan minyak di hidungku. Ketika itu bau menyengat membuat jantungku berdegup kencang. Urat-urat nadiku seperti selang air yang tersumbat. Dut 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 dut, bunyi nadiku mungkin kalau ditensi hampir 300 tekanan darahku. Seketika itu juga seluruh lubang dalam tubuhku seperti ada yang memasuki, seperti sesuatu yang halus masuk ke nadi dan darahku, sehingga mataku menjadi nanar. Aku menjadi tidak sadar dan tubuhku seperti dilempar ke suatu tempat yang sangat jauh, dan aku tak pernah ke tempat seperti ini. Setelah kubuka kedua mataku, antara sadar atau nggak sadar, semua yang selama ini nggak terlihat menjadi nyata di depanku. Ternyata selama ini kita hidup berdekatan dengan makhluk gaib. Semua tempat di sekitar kita, baik di atas lemari, di bawah kolong tempat tidur, di setiap sudut rumah kita ada penunggunya, terutama di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor. Bulu kudukku berdiri, teman. Kemudian aku berjalan tanpa memperdulikan sekitar. Nampak di atas dan di sisiku ada makhluk berwajah seram, Gondoruo. Semua nampak pucat dan terdengar suara-suara aneh. Hampir 5 hari aku berjalan. Udara sangat panas, rasa haus menambah ketidakpastian. Aku hampir putus asa. Sampai pada sebuah pohon besar. Pohon itu dijaga 2 makhluk aneh. Yang satu manusia berkepala kuda dan yang satunya berkepala leak. Samar-samar kulihat ada seseorang laki-laki yang diikat di pohon itu. Ternyata orang itu adalah Erik, temanku. Kemudian aku berusaha mendekat. Belum sampai mendekat, aku dihalangi oleh 2 makhluk itu. Kemudian aku bertarung dengan makhluk itu. Karena dikeroyok, akhirnya aku terpojok. Yang satu memegang tanganku dan yang satunya lagi mau memukul kepalaku. Belum sampai dipukul, aku mendengar suara Laras memanggil, "Mas Anjar, kembali, eling kalian Sang Hyang Tunggal Dulur Papat Limo Pancer." Setelah itu tubuhku seperti ditarik dengan kuat. Akhirnya aku terlempar kembali ke alam nyata. Kubuka kedua mataku, kulihat sekitar, ternyata aku berada di sebuah kamar. "Minum, Mas."
Mbak Laras memberikan minum. Nafasku masih tersengal-sengal, hampir dibuat mati aku oleh makhluk itu. Setelah Mas Anjar diberi minyak, Kisuro tubuh Mas Anjar langsung bergetar hebat. Kemudian Mas Anjar pingsan. Kisuro yang membawa Mas Anjar ke sini. Mas Anjar tertidur semalaman, kata Laras. Rupanya Laras menungguiku semalaman. Mas, kita pulang aja ya, aku takut di sini. Kita cari pengobatan lain aja, kata Laras. Jangan Laras, kita sudah sejauh ini. Nanti ku ceritakan apa yang ku alami. Pagi itu juga aku dan Laras menemui Kisuro dan menceritakan apa yang aku alami semalam. Kisuro menghela nafas, lalu dia berkata, apa yang temanmu alami itu adalah karena dua hal. Ada yang gak suka sama temanmu Erik, mungkin saingan kerja atau apa. Dengan mengirimkan makhluk di mana makhluk itu mengikat sukma temanmu di sebuah pohon, dan kemungkinan kedua, temanmu mengalami kesedihan yang teramat sangat, sehingga ada makhluk yang welas lalu suka sama temanmu itu, ingin mengajak hidup di sana selamanya. Kalian tidak memiliki banyak waktu lagi. Jangan sampai makhluk itu menguasai seluruh sukmanya. Akibatnya kepaten sukmo atau kehilangan sukma jadi gila. Terus gimana solusinya Ki? Tanyaku. Jin yang menguasai Erik ini adalah Raja Jin. Dia sangat kuat dan dilindungi dengan ratusan jin lainnya. Untuk mengalahkan dan menyelamatkan Erik, kamu harus bisa mengambil dan mencuri tali pocong orang yang dikubur hidup-hidup atau orang yang matinya bunuh diri. Dengan semua peralatan ini sambil membakar sate gagak. Tapi kamu harus melakukan dengan cepat. Jika terlambat, kamu yang akan ikut dengan mereka. Waktunya pada hari